Bu, kayaknya belum ini deh sukses masuk. Belum ada ininya, audionya. Iya, nggak ada suara. Mami Josia, nggak ada suara. Gimana sih? Jadi tadi nggak ini. Ini sudah. Sorry. Ini dasar mamanya gaptek ini. Aduh. Nah ya. Nah, jadi kalau zaman dulu katanya sih kayak di Korea itu, ya inilah yang saya bilang bisnis ini dipersiapkan untuk semua golongan yang mau bekerja. Untuk orang yang sangat-sangat tidak punya uang, tidak berada pun itu bisa melakukannya. Dengan cara apa? Dulu seminar-seminar di Korea itu, supaya maksudnya orang nggak bisa beli produk itu dan mereka bisa merasakan manfaat produk ini, mereka datang ke seminar aja mereka bisa dapat produk apa? Produk gratis untuk tester ya. Mereka dapat produk gratis. Nah, dari situlah mereka bisa apa? Bisa jalan. Mereka bisa bercerita, awalnya mereka akan bawa ini produk beberapa macam, ketemu orang, ditawarkan, mereka beli, ada yang beli langsung memang saat itu dibeli dulu, udah oke cocok produknya, langsung diajak jadi member. Setelah itu suruh belanja sendiri. Nah, dari situlah akhirnya lama-lama cuman butuh berapa 2 atau 3 tahun ya Bapak ini dia berhasil jadi apa? Sekarang saya nggak tahu dia punya ini mungkin sudah di Star Master yang sudah punya penghasilan 2 miliar kali itu ya setahun. Nah, jadi dari yang tidak punya apa-apa, sama-sama benar-benar miskin, tapi memang karena dia punya niat, punya apa sih, punya keyakinan, punya usaha, Tuhan pasti buka jalan. Ya karena memang saya bilang sih ketulusan si Pak Kanigli ini juga memang dia sangat tulus untuk membantu apa? Membantu orang. Makanya dia kalau dia memberikan apa sih namanya seminar itu benar-benar berapi-api banget. Karena yang saya lihat apa? Dia bukan tipikal CEO ataupun pengusaha yang pengen duduk diam, tenang, cuman apa sih mempekerjakan orang ya udah lakukan pekerjaanmu, dia hanya dapat apa? Dapat keuntungan sudah. Dia enggak. Dia selalu terjun ke lapangan. Dan dia benar-benar bersemangat mengajak. Padahal keuntungan perusahaan yang dia dapat pun kita lihat selama ini apa? Dia salurkan, kebanyakan semuanya dia salurkan. Ke apa? Ke yayasan-yayasan kemanusiaan. Nah, jadi kalau saya lihat sih memang dia menjalankan apa yang mungkin yang dia sudah janjikan atau sudah dasarkan di hatinya. Oke ya. Jadi apa yang membuat ini berbeda Atomi sama MLM yang lain ya, jadi member gratis. Terus tidak ada biaya tahunan. Mendaftar tidak harus beli paket join ya, tidak harus beli barang yang paket juta-jutaan, bahkan ada yang puluhan juta tadi kata Puspita sampai ada yang 30 juta, 15 juta. Waduh, saya harus jual apa dulu kalau mau ikut ke sana ya. Terus kalau mau dapat bonus, member harus tutup poin dulu kalau di tempat lain, tapi di Atomi tidak ada tutup poin ya. Setiap hari kita bisa dapat bonus. Ini saya udah pernah buktikan. Ya, kalau di tempat lain kayak di Oriflame dulu, saya hanya sebulan sekali dapat bonus. Dengan cara apa? Harus tutup poin. Berapa yang sudah saya belanjakan? Puluhan juta. Berapa bonus yang saya dapat? Cuma 200.000, 300.000. Itu memang perih. Tapi apa? Psikologis kita itu benar-benar dimainkan dengan tutup poin ini. Ya, kita melihat gini, waduh poin saya sudah 80%, tinggal 20%. Masa hangus sih? Hanya karena kurang ini, udahlah saya beli barang ini nanti masih ini lagi promo, saya bisa jual. Ternyata ya saya lakukan itu barang menumpuk tapi nggak tahu kapan mau dijual karena tiap bulan ada apa? Ada promo ya. Dan setiap orang mau beli dengan harus ada PV. Jadilah itu barang apa jadinya? Barang kadaluarsa ujungnya dan kebuang ya. Nah, di Atomi kita tidak disarankan menyetok ya. Jangan nyetok. Nah, ini yang satu yang berbanding terbalik dengan MLM yang lain. Di Atomi kita tidak boleh nyetok. Ya. Belanjakan sesuai kebutuhan. Tetapi yang kita harus lakukan apa?
Cari pelanggan sebanyak-banyaknya, berbagi sebanyak-banyaknya. Itu harus kita lakukan, bukan nyetok. Kalau MLM yang lain, Anda akan disuruh atau bukan disuruh pun, secara psikologi kita akan dipaksa atau didorong terus untuk nyetok barang. Karena ada tutup poin, ya. Terus beri biaya website. Perpanjangan keanggotaan bayar kalau di direct lain, di MLM yang lain. Saya juga udah pernah bayar ini. Dulu pernah ikut juga namanya Junes ya, dari Amerika. Itu stem cell. Saya bayar biaya pemeliharaan webnya, biaya websitenya tahunan, biaya tahunannya itu berapa? $25 sebulan, setahun. Berarti 250-300 ribuan. Di Atomi ada nggak itu? Gratis. Supaya ID kita tetap aktif, sama website kita aktif, kita hanya apa? Perlu belanja satu item aja, satu item apapun itu yang kita butuhkan. Sudah, anggota kita sudah diperpanjang setahun dan website kita udah free setahun. MLM yang lain nomor 6. Yang di atas upline dapat bonus besar. Di Atomi tidak berlaku. Yang paling bawah bisa bonus lebih besar tergantung siapa yang kerja, yang mau jadi ambasador Atomi. Maksudnya yang mau berbagi, yang mau sharing kebaikan Atomi ke orang lain, otomatis orang lain akan join, belanja, dan akhirnya PV grupnya akan bertambah. Nah, dari situlah dia akan dapat bonus. Yang di atas dapat nggak? Ya dapat kalau dia melakukan hal yang sama. Kalau dia hanya merekrut tapi dia tidak mengedukasi, tidak tidak memaintain, tidak membantu membernya yang di bawah, dia nggak akan dapat. Kalau di MLM yang lain itu dapat kan. Jadi makanya orang berpikir kalau kita join nih, di atas sudah banyak. Wah, saya hanya bekerja untuk yang di atas. Nggak begitu. Itu yang membuat MLM yang lain tuh kadang-kadang ya image-nya jadi jelek ya. Yang di atas yang gendut gitu kan, yang di bawah yang Yang ngos-ngosan. Kalau di Atomi itu nggak ada. Ya, next. Dan karena di Atomi pun tidak ada bonus rekrut. Nah, ini harus diingat. Kalau kita mau cari duit, ini ya, mau bisnis, mau cari duit, saya mau cari duit instan. Nggak peduli itu duit dari mana, caranya gimana. Saya mau ambil dari MLM. Nah, di sini saya pikir memang kadang kita, nurani itu kita sudah sudah kebelakangkan. Kita nggak peduli. Padahal sebenarnya, kalau kita lihat, MLM di tempat yang lain itu, ini kurang lebih gambarannya ya. Kalau yang saya pelajarin, saya pelajari pribadi. Contoh, ambillah kita sambil salah satu produk Atomi yang paling gampang nih. Paket evening care set. Evening care set itu berapa harganya? 500.000. Dan itu bukan paket join ya, itu paket yang kita bisa beli dengan harga member ya. Kapanpun bisa. Mau setelah join atau mau setelah lama setelah join boleh. Berapa harganya? 500.000. Nah, kalau kita bawa produk ini dengan kualitasnya dan kuantitinya di merek lain ya, saya pastikan itu harganya mungkin 2 juta minimal atau 2,5 juta. Katakanlah itu di MLMA. Dia bikin itu paket join. Oke, mau join member bulan ini paketnya ini, harganya 2,5 juta. Katakanlah dia jual paket evening care set, tapi dengan merek dia. Ya sejenisnya lah. 2,5 juta. Terus, nah, kalau saya ngerekrut member, dia beli paket join, ya, 2,5 juta. Saya dapat bonus rekrut dong, ya. Saya dapat bonus rekrut contohnya 500.000. Itu dari mana diambilnya? Ya dari harga barang tadi yang 2,5 juta tadi, yang di Atomi itu cuma 500.000. Ya. Harga barangnya sebenarnya cuma 500.000, tapi dihargai jadi 2 juta atau 2,5 juta. Katakan 2 juta lah. Kita dapat 500.000 pengembalian dari bonus rekrut ya. Kita dapat 500.000, sudah senang banget. Kenapa? Saya dapat cash, dapat biaya ini. Uang bonus. Tapi kita tahu nggak itu dapat dari mana? Dari orang yang beli. Gak peduli itu orang susah, orang yang maksudnya orang kaya atau apa, tapi itu kita dapat. Kita pun begitu, pada saat kita join, kita bayarkan 2 juta itu untuk membeli barang yang 500.000. Ya, berarti kita kirim 1,5 juta itu kita lempar ke perusahaan dan ke
ke upline-upline yang di atas kita. Di Atomi ada nggak seperti itu? Nggak ada kan. Kita murni hanya sebagai customer. Kita dibayar kalau kita beriklan. Beriklan dalam artian kita sharing. Orang lain beli, ya berarti kita dapat poin. Tetapi untuk jangka panjang dan jangka panjang perusahaan dan keeksistensi bisnis ini, saya pikir ini akan lebih strong daripada yang tadi yang kita bicarakan. Ya, itu kadang-kadang ini yang membuat masyarakat Indonesia itu memang senang banget yang namanya dapat uang cepat. Ya kayak tadi, dia merekrut. Padahal sebenarnya kalau kayak saya bayar paket join itu 2 juta, saya sudah rugi 1,5 juta. Ketimbang saya pakai join di mana di Atomi. Tapi saya senang-senang aja karena nanti saya dapat uang dari orang lain lagi yang join. Nah beginilah terus, begini terus kan. Nah akhirnya di rantai paling terakhir nanti yang tidak dapat apa-apa, ya. Nah inilah kalau makanya saya bilang, kalau kita sih nggak masalah, ya udahlah lu uang mau dari manapun yang penting saya dapat, ya nggak masalah juga. Tapi saya pikir ya itu tadi, sebaiknya sih bisnis itu kita jalankan tidak menyalahi apa hati kita juga bisa apa tenang untuk menjalankannya, pikiran kita juga lepas, tidak ada apa sih namanya gesekannya dengan apa keyakinan kita, ya. Oke, next. Yosia. Ya, oke. Nah, ini setelah hampir 2 tahun, ini saya bercerita tentang saya ya. Setelah hampir 2 tahun saya pakai, saya pikir kenapa CEO, saya jadi pikir gini, kenapa CEO-nya itu apa sih namanya, memangkas ataupun menghajar, membuang semua rule-rule MLM pada umumnya. Ternyata jawabannya adalah apa? Kalau saya tidak pakai produk Atomi ini, yang rugi adalah saya. Kalau si Anu nggak pakai Atomi, dia rugi sendiri sebenarnya, bukan saya yang rugi. Contohnya nih, saya punya teman. Saya kasih tahu, ini Atomi bagus, kamu pakai deh. Paling nggak coba dulu odolnya, sikat giginya. Enggak, saya nggak mau. Harganya mahal, dan itu produk MLM. Yang rugi siapa? Dia apa saya? Yang rugi dia. Karena apa? Dia tidak akan merasakan barang bagus dengan harga terjangkau. Ya. Padahal saya menawarkan ke dia juga, dia beli pun itu saya itu nggak akan langsung dapat uang saat itu kan. Saya masih melakukan apa sih namanya ya, pekerjaan amal lah itu, pekerjaan yang membuat dia menguntungkan buat dia. Nah ini harus coba di apa sih namanya supaya kita menyampaikan produk ini, menceritakan kebaikan ataupun keunggulan-keunggulan produk Atomi, tidak ada beban ataupun tidak ada rasa aduh, anggap ini kita lagi beramal. Kita lagi menyampaikan kabar baik, kabar yang menguntungkan orang lain. Itu caranya supaya apa? Supaya kita rasanya lepas, tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa malu. Produk yang kita sampaikan itu adalah produk yang bagus. Produk yang keren. Ini apa ini, Josia? Jo? Oke. Jadi, nah akhirnya saya ngambil kesimpulan seperti itu. Orang yang tidak menggunakan ini sebenarnya dia yang rugi, bukan kita yang menyampaikan. Ya. Karena apa? Barangnya Atomi ini tidak, karena begini, Atomi ini kalaupun saya tidak pakai, saya tidak beli, dia tidak rugi. Karena apa? Barangnya habis terus. Banyak orang yang mau, banyak peminatnya. Kita lihat sendiri di website ya. Hanya dalam hitungan menit habis. Terus apa dia rugi? Yang rugi kita, berarti kita nggak bisa pakai produknya karena kita nggak mau gitu kan? Kita nggak merasakan kebaikannya gitu. Kalau produk MLM yang lain, pernah nggak seperti ini sampai berapa namanya itu berburu? Nggak. Kalau menurut saya sih nggak ya, nggak sampai segininya. Ya, produk ada aja. Padahal dari kuantiti Atomi itu udah sangat banyak. Ya, jadi pelanggan cerdas akan beli produk ini. Tapi bagaimana caranya mereka supaya cerdas? Kita berperan untuk mencerdaskan mereka dengan menyampaikan apa Atomi itu sebenarnya, siapa di belakangnya, kenapa kita harus memilihnya. Ya. Nah, setelah kita sampaikan ini,
mereka akan cerdas. Dan akhirnya mereka akan apa? Pakai produk ini. Dan cari kita, kalaupun pada saat kita ceritakan dia belum memilih untuk menggunakannya, tapi someday dia akan cari kita, siapa yang sudah pernah menyampaikan produk ini. Karena apa? Setahun, 2 tahun lagi, mau dari kita atau mau dari orang lain, orang-orang yang kita kenal, yang tidak kita kenal, saudara atau teman, mereka akan dapat info Atomi ini. Nah, sekarang tergantung. Mereka mau dapat dari siapa duluan? Mau dari kita kah atau dari orang lain? Tinggal cepat-cepat kan waktunya itu siapa. Makanya sekarang jangan pernah lewatkan waktu kalau kita ada kesempatan untuk bercerita, menyampaikannya. Ini saya bilang, kalau saya sendiri, orang yang mau menolak saya, dia yang rugi. Buat saya tidak ada masalah. Tapi kalau saya diterima, ya syukur. Dia beruntung, saya juga beruntung nanti. Paling gitu kan. Nah gitu. Jadi kenapa kita juga jadi tambah yakin kalau Atomi ini benar-benar jujur, karena dia tidak memperbolehkan kita overclaim untuk produk-produknya. Hebat kan? Ini luar biasa. Belum ada yang saya temukan produk MLM lain di luar sana yang melarang membernya itu untuk overclaim. Mereka bebasin aja, terserah deh mau ngomong apa. Nah, sampai kayak yang tadi pagi yang pernah yang saya share, itu pembahasan di grup Leader Atomi Indonesia. Ada yang menanyakan produk apa? Subarasi. Subarasi itu keluaran dari AFC yang SOP 100, ya. Itu kenapa orang bilang mau beli itu dengan harga yang mahal? Karena mereka tidak tahu, mereka tidak cerdas, mereka tidak tahu produk itu sebenarnya apa, manfaatnya apa. Mereka hanya melihat, mungkin sebagian untuk membernya melihat uang ada di sana, ya, ada uang di sana. Karena memang bonusnya gede-gede. Cuman kalau saya sendiri enggak, mental saya enggak kuat. Maksudnya kita dapat uang dari ya sudahlah, yang biasa-biasa aja lah, maksudnya yang wajar-wajar aja. Nah, ternyata si produknya itu di BP POM hanya terdaftar sebagai apa? Produk serbuk, apa sih, serbuk sereal rasa yogurt. Kan ironis banget ya, padahal di luar sana diklaim bisa untuk obatin semua penyakit, ini. Padahal hemohim sendiri di BP POM itu sudah diakui sebagai apa? Obat tradisional. Kenapa diakui? Apa BP POM itu bodoh? Enggak mungkin. BP POM itu justru dia, kalau saya bilang masih sangat ketat, apalagi untuk produk-produk luar ya. Apalagi Atomi tidak mau nyogok-nyogok, dia pasti lebih ketat lagi. Tapi dia tidak bisa menyangkal apa? Tidak bisa menyangkal penelitian Atomi dan jurnal-jurnal internasional yang sudah ada, akhirnya dia bisa mengeluarkan apa? Mengeluarkan nama itu, mengeluarkan apa sih kategori obat tradisional. Nah, ini harus diketahui ya, harus disampaikan. Jadi ini yang membuat kita bangga dengan apa yang kita sudah ceritakan ke orang tentang Atomi, tentang hemohim dan lain-lain. Karena memang semua ini tidak ada yang namanya simsalabim jadi, enggak. Semuanya lewat pengujian. Atomi sendiri tidak mau barangnya dilebih-lebihkan karena dia tidak mau konsumen jadi kecewa. Dan dia menganut apa? Menganut prinsip kejujuran. Baca aja, kita harus hafal memang. Saya juga tapi kadang suka lupa juga itu apa visi misi apa Atomi itu ya. Di sana ada apa? Ada kejujuran, ada kesungguh-sungguhan, ada rasa berbagi. Jadi memang makanya ini tidak boleh overclaim, biarkan mereka merasakan sendiri apa khasiatnya, sampaikan sesuai apa yang sudah dituliskan di website. Nah, ini yang membuat kita, apalagi ini kayak leader-leader di grup Atomi Indonesia pun, kita ngerjain Atomi itu memang capek, enggak seperti yang lain itu gampang uangnya banyak. Tetapi apa? Ternyata ya, kalau hatinya sudah nempel ya, sudah nyangkut karena banyak faktor-faktor tadi ya, masalah kebaikan-kebaikan dari CEO-nya ini, dari produknya, dari kejujurannya. Ternyata itu akan lebih kuat daripada apa? Daripada uang. Akhirnya mereka bilang, inilah yang membuat kita tetap bertahan. Kita nggak bisa ninggal. Di samping memang produknya kita gunakan karena bagus ya. Kita masih sanggup beli. Isinya banyak-banyak. Kita sampai nggak yang menggunakan produk ini mengirit-ngirit sekali gitu kan.
karena isinya sedikit, harganya mahal. Karena ini udah isinya banyak, harganya masih bisa dibeli ya, terjangkau. Oke, jadi kenapa tidak dikasih overclaim? Karena dia memegang prinsip apa? Kepuasan pelanggan adalah hal yang utama. Dan loyalitas pelanggan adalah tujuannya. Ya, supaya bisnis ini bisa tetap apa? Perusahaan ini bisa tetap eksis, bisa panjang, ya. Next. Josia. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ya, dia adalah survivor cancer liver dan dia juga mantan seorang misionaris. Jadi makanya saya perhatikan kenapa dia maksudnya tidak duniawi banget ya masalah uang, masalah bisnis itu ya karena memang dia membawa ini juga dari dua sisi ya. Dari sisi kemanusiaan, spiritual dan dari bisnis ya. Jadi visi misi dia adalah membangun atom ini sangat manusiawi ya. Berpedoman pada Alkitab. Tujuan dia membuat orang lebih banyak lagi untuk memilih kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat dari produk-produk yang dia buat. Harga terjangkau, produk bagus dan sehat. Next. Nah, ini yang harus kita satu lagi ya. Kan mungkin pasti ada yang bertanya nih. Nih, contohnya kayak di salah satu grup grup saya sama ini nih sama Namboru Rosdiana nih. Kan ada yang masih mempersoalkan Atomi itu masih menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak dianjurkan ya. Contoh SLS sama yang lain-lain. Nah, kebetulan di grup leader Atomi Indonesia itu juga kasih tahu Josia. Di situ kan banyak profesi. Jadi di sana itu bukan orang-orang biasa loh. Saya juga sebenarnya saya itu masih orang yang sangat biasa. Di sana itu ada apa? Ada dosen, ada dokter, pengusaha, ahli kimia. Itu ada beberapa itu. Ahli kimia ada beberapa. Jadi kalau kita mau bertanya apa-apa, ada yang jawab aja. Jadi makanya enak sekali. Ahli kimia ada. Jadi ternyata ini masuk pembahasan juga pernah kita bahas di sana. Kenapa atom itu masih ada bahan-bahan kimianya? Katanya produknya natural, tapi masih ada SLS, ada ini. Jadi, semua produk yang sudah diproduksi di pabrik, kecuali digunakan langsung, contohnya nih, mau sampoan, ambil, petik daun urang-aring, langsung gosok-gosok pergunakan. Ya itu kan nggak perlu sentuhan kimia ya. Karena itu langsung digunakan. Dia nggak akan tunggu busuk dulu baru digunakan. Tidak melewati waktu. Nah, tapi kalau barang-barang yang sudah dijual di supermarket atau yang dijual langsung, itu kan melewati waktu. Dia perlu kemasan, perlu dikemas, perlu dibuat supaya tidak langsung basi, tidak langsung busuk, ya. Berarti harus ada bahan kimia yang digunakan. Nah, jadi ini yang sebenarnya yang dilakukan Atomi. Dia masih tetap menggunakan bahan kimia, tapi dengan ukuran yang masih sangat aman dan mungkin masih di bawah batas aman. Dan dia pun berusaha menggunakan kimia itu kalau masih bisa diambil dari apa? Dari tumbuhan. Tapi nama kimia itu kan nggak bisa dirubah. Kalaupun itu dari tumbuhan itu nggak bisa dirubah, karena itu tetap proses kimia. Ya. Jadi kalau nggak ada bahan kimia, semua bahan natural itu, bahan-bahan alami mau organik itu akan busuk, basi dan tidak akan bisa dikemas, tidak akan bisa digunakan untuk jangka waktu panjang. Ya, itu harus diingat. Jadi kalau ada merek lain di luar sana, dia bilang semua bahannya dari natural, semua A sampai Z semua natural, tidak ada sedikit pun kimia. Itu saya bilang tidak jujur. Karena mereka itu tidak jujur. Nah, apa kita mau menggunakan barang perusahaan yang tidak jujur? Kalaupun benar itu bahannya dari bahan natural, tapi dia tidak menyebutkan bahan kimianya, dia sudah tidak jujur. Kita nggak tahu berapa persentase dari bahan kimianya dan bahan naturalnya kan. Tapi di Atomi itu dia benar-benar jujur. Semua mau itu maksudnya tidak enak didengar ataupun itu bahan berbahaya, dia tetap ceritakan. Karena apa? Dia tidak mau menyembunyikan informasi yang merugikan customer. Karena apa? Kalau satu nanti customer ada masalah, apakah alergi atau apa, karena itu dia otomatis akan apa? Pindah merek dengan menggunakan apa? Atomi lagi.
Nah, lebih baik dia jujur, orang akan, ya terserah, dia akan memilih kan, mau milih produk saya kah atau produk yang lain. Tapi begitu dia memilih produk saya, dia pastikan ini akan long term ya, akan customer loyal seterusnya. Nah, satu contoh saya lihat ya, kenapa saya bilang, dan memang ini menurut penjelasan dari orang-orang kimia juga, ahli-ahli kimia yang di grup kita, hanya saya lihat kemarin 1 minggu lalu saya beli apa, sabun kutus-kutus ya. Ini kan memang produk alami di klaimnya memang benar alami. Di situ yang dia sebutkan hanya apa sih komposisi alaminya, tidak ada sedikit pun bahan pengikatnya atau bahan kimianya yang mengikat atau bahan carrier namanya ya, yang maksudnya yang memadatkan ini supaya bisa jadi sabun, batangan, itu nggak disebutkan. Yang disebutkan hanya apa? Bahan-bahan dari tanamannya. Nah ini salah satu saya bilang tidak jujur. Dia harusnya sampaikan dong, maupun itu sekecil apapun dia sampaikan, sama kayak Atomi. Mau itu persentase 1% dia tetap sampaikan. Ya. Nah ini yang orang jadi banyak salah kaprah. Atomi itu ada ininya, tapi dia tidak mencoba. Jadi kita nggak bisa memang menilai satu produk itu hanya dari satu sisi. Itu kita sendiri yang rugi. Itu kita terlalu dangkal ya. Kita harus nilai secara keseluruhan. Big picture-nya kita harus nilai. Perusahaannya apa, CEO-nya siapa, mentalnya seperti apa, tujuan mereka perusahaan ini untuk apa, apakah hanya untuk kepentingan ataupun keuntungan mereka, atau untuk keuntungan customer juga, itu harus kita tahu. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan siapa dia sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya sendiri pun, kalau dibilang ada produk natural 100% itu nggak ada. Itu ahli kimia itu sudah bilang, itu nggak ada. Paling tidak dia 95%, paling tinggi. 5%-nya itu pasti udah bahan kimia. Tapi ya itu, bahan kimianya sudah pasti yang aman. Dan itu kalaupun itu bahan kimia murni yang 5%, itu masih udah pasti udah ditakar di bawah batas aman ya. Jadi kalau batas amannya mungkin 7%, batas paling tingginya berarti dia pakai 5%, itu masih aman ya. Jadi sekarang kita harus bijak aja lah ya, bijak aja. Makanya saya bilang nilai secara keseluruhan. Dinilai secara keseluruhan ya. Jadi kalau buat saya sendiri, saya sudah bandingkan, saya sudah 2 tahun menggunakan ini, saya bandingkan dengan produk-produk natural yang lain, ini masih jauh lebih bagus. Harga jauh lebih murah. Ya. Jadi dan yang kedua, supaya kita bisa membedakan ini, jadi mau cari yang 100% natural itu nggak mungkin. Tapi paling tidak, ini sudah langkah bagus. Kalau selama ini contoh, kita tidak menggunakan produk natural, katakanlah contohnya sampo. Dia memang bilang ini dari ada kandungan urang-aring, ada kandungan apa ya. Udah ini juga ya. Nah, tapi kalau kita lihat, mungkin kandungan kimianya itu katakan bisa jadi 85%. Berarti yang naturalnya apa? Cuma 15%. Atau yang bahan kimianya 95%, naturalnya 5%. Nah, kita beralih ke produk natural, itu dibalik kan? Produk naturalnya komposisinya 85%, kimia 15%. Apakah ini sudah satu langkah yang bagus? Udah sangat bagus. Jadi kita nggak usah terlalu berlebihan, wah saya harus pengen yang 100%. Nggak akan ada, udah ambil aja langsung dari pohonnya. Itu jawabannya. Ya, oke. Jadi ini saya udah jelaskan, ini sudah paling bagus lah. Maksudnya orang-orang ahlinya juga sudah menyampaikan itu, ya jadi kita juga lebih yakin. Ya, oke, next. Josia. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan juga, kalau kita harus sampaikan juga ke teman atau orang-orang yang kita tawarkan, supaya mereka juga melihat kita ini bukan ngoyo mau masalah bisnisnya. Ada hal yang lebih besar dari itu yang kita tawarkan, yaitu apa? Kebaikan dari produk ini ya. Jadi saya selalu bilang ke teman itu, kalau mau cari uang cepat, bukan di Atomi ya. Cari MLM yang lain, apa tadi yang saya bisa bilang, MCI kah, Jafra kah, apakah itu kalau mau cari uang di sana tuh. Ya, tapi harus mentalnya harus kuat ya, harus kuat. Kuat sikut-sikutannya, kuat maksudnya nggak peduli itu uang, maksudnya itu mau dapat dari mana, dari orang yang tidak mampu pun memaksakan diri beli paket, saya dapat bonus dari situ, ya itu harus kuat mentalnya ya.
Tapi kalau di sini itu nggak ada ya. Nah, ini tadi saya sudah ceritakan ya, yang contoh kita beli paket spesial itu hanya 500.000, paket isinya segaban. Oke, next. Next. Oke. Oke, ini juga sudah ya. Jadi pelanggan Atomi itu yang pertama kali kita diuntungkan dari apa? Dari produk, dari barang, ya. Itu sudah sangat diuntungkan. Contohnya kita harus beli itu kalau di tempat lain 2 juta, karena dipaksa harus beli paket member ataupun repeat itu tuh nanti kita akan beli itu 2 juta atau cuma 1,5 juta. Kita udah rugi berapa? 1 juta minimal kan. Nah di Atomi itu enggak. Itu akan maksudnya kita mau repeat order, mau ini harganya tetap segitu. Ya, oke. Next. Oke, udah.